Albert Einstein pernah berkata, kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita dengan cara berpikir yang sama seperti saat kita menciptakan masalah tersebut. Pernyataan dari Einstein ini bukan hanya terdengar cerdas, tapi juga sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Banyak dari kita terjebak dalam pola pikir yang sama saat mencoba menyelesaikan masalah yang justru lahir dari pola pikir itu sendiri. Maka tak heran jika solusi yang kita ambil seringkali tidak menyelesaikan masalah, malah menambah runyam. Dalam kehidupan nyata, kita sering mendengar nasihat, cari solusi dong. Tapi pernahkah kita benar-benar bertanya, solusi seperti apa yang sedang kita cari? Apakah hanya sekadar agar masalah terlihat selesai? Atau benar-benar menyentuh akar persoalan dan membawa perubahan yang nyata? Solusi yang solutif bukanlah sekadar bermain kata-kata. Ia adalah hasil dari berpikir jernih, memahami masalah secara utuh, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang kadang tidak nyaman. Karena seringkali, jalan keluar yang paling benar bukanlah yang paling mudah. Banyak orang ingin masalahnya hilang secara instan. Padahal, keajaiban jarang datang dari kepanikan. Ia muncul dari ketenangan, analisis yang tajam, dan kemauan untuk melihat dari sudut yang berbeda. Itulah mengapa solusi sejati butuh proses, bukan cuma reaksi cepat. Kita hidup di dunia yang penuh dengan keputusan cepat dan tekanan untuk segera bertindak. Namun, tidak semua tindakan yang cepat adalah tindakan yang tepat. Solusi yang solutif adalah tentang kualitas dari keputusan, bukan sekadar kecepatan dalam mengambilnya. Lewat video ini, kita akan membahas bagaimana cara berpikir yang lebih dalam ketika menghadapi masalah. Bukan hanya agar terlihat pintar, tapi agar benar-benar bisa menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Karena hidup ini terlalu singkat untuk terus-menerus menyelesaikan masalah yang sama dengan cara yang sama. Masalah seringkali muncul bukan karena kita bodoh, tapi karena kita terburu-buru dalam menyimpulkan. Kita melihat satu gejala kecil, lalu langsung ambil tindakan tanpa tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Padahal, kalau kita mau sedikit berhenti dan merenung, banyak masalah yang sebenarnya bisa kita pahami lebih dalam, dan akhirnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih tepat. Bayangkan seseorang yang terus-menerus terlambat ke kantor. Solusi instan yang biasa muncul adalah, bangun lebih pagi. Tapi, apakah itu benar-benar akarnya? Mungkin dia kurang tidur karena stres, atau ada masalah transportasi yang membuatnya tidak bisa bergerak cepat. Kalau kita tidak menggali lebih jauh, kita hanya menyelesaikan permukaannya, bukan intinya. Memahami masalah secara utuh, artinya kita harus melihat dari banyak sisi. Tidak hanya dari sudut pandang kita sendiri, tapi juga dari perspektif orang lain yang terlibat. Masalah sosial, hubungan, atau pekerjaan seringkali lebih kompleks dari yang tampak di permukaan. Butuh kepekaan dan kesabaran untuk melihat seluruh gambarnya, bukan cuma sepotong-potong. Kita juga perlu jujur pada diri sendiri. Banyak masalah yang kita hadapi sebenarnya berakar dari kebiasaan atau pola pikir kita sendiri. Tapi karena sulit menerima kenyataan itu, kita sering menyalahkan faktor luar. Memahami masalah secara utuh, berarti berani mengakui bagian mana dari diri kita yang ikut andil dalam munculnya masalah tersebut. Saat kita benar-benar paham dengan utuh, kita jadi lebih tenang. Kita tahu mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Ini akan memudahkan kita dalam menentukan tindakan. Kita tidak lagi bertindak karena panik, tapi karena tahu apa yang harus diperbaiki. Pemahaman yang mendalam juga membuat kita lebih bijak dalam memberi saran kepada orang lain. Kadang niat kita ingin membantu, tapi karena kita tidak paham akar persoalan mereka, saran kita malah memperkeruh suasana. Maka dari itu, penting untuk mendengar, bukan hanya sekadar bicara. Ingat, tidak semua masalah butuh solusi cepat. Tapi semua masalah pantas untuk dipahami dengan serius. Semakin dalam pemahaman kita, semakin besar kemungkinan kita menemukan solusi yang benar-benar solutif, bukan yang sekadar menenangkan untuk sementara. Di era serba instan seperti sekarang, kita sering merasa tergesa-gesa untuk segera menyelesaikan masalah. Kita ingin semuanya cepat beres, tanpa ribet, tanpa proses panjang. Tapi sayangnya, kecepatan tidak selalu berarti keberhasilan. Dalam banyak kasus, solusi yang terburu-buru justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar.
Solusi yang tepat tidak selalu datang dari reaksi pertama kita. Ia muncul dari proses berpikir yang jernih, analisa yang tajam, dan pertimbangan yang matang. Ketika kita memaksakan diri untuk langsung bertindak, tanpa memahami konteks secara menyeluruh, kita berisiko mengambil keputusan yang salah arah. Contohnya seperti orang yang merasa stres di pekerjaan, lalu langsung memutuskan resign. Bukankah ini solusi yang cepat? Iya. Tapi apakah tepat? Belum tentu. Bisa jadi sebenarnya yang dia butuhkan bukan keluar dari pekerjaannya, tapi mengatur ulang cara kerjanya, belajar berkata tidak, atau sekadar mengambil waktu istirahat untuk mengisi ulang energi. Solusi yang tepat memang tidak selalu populer. Kadang membuat kita harus sabar menunggu, menahan emosi, dan menunda tindakan. Tapi dari situlah kualitas muncul. Karena solusi yang tepat itu seperti obat yang diracik dengan cermat. Meski prosesnya lama, hasilnya bisa menyembuhkan, bukan sekadar menutupi gejala. Kita juga perlu ingat bahwa hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat menyelesaikan masalah. Tapi tentang siapa yang paling mampu melewati tantangan dengan bijak dan kuat. Ketepatan dalam bertindak jauh lebih berharga daripada kecepatan yang hanya sekilas terlihat mengesankan. Tepat itu berarti sesuai kebutuhan. Bisa saja solusi bagi satu orang belum tentu cocok untuk yang lain. Maka penting untuk tidak meniru mentah-mentah solusi orang lain, tanpa memahami konteks kita sendiri. Kita perlu berani menyesuaikan, dan bahkan menciptakan jalan baru jika memang dibutuhkan. Jadi mulai sekarang, jangan dulu buru-buru. Tahan keinginan untuk langsung bertindak jika hati masih kacau dan pikiran belum jernih. Luangkan waktu untuk bertanya, menganalisis, dan mempertimbangkan. Karena solusi yang baik bukan yang cepat selesai, tapi yang benar-benar menyelesaikan. Thomas Alva Edison pernah berkata, nilai sebuah ide terletak pada penggunaannya. Sebuah ide, sebaik dan secemerlang apapun, tidak ada artinya jika tidak bisa dijalankan dan menghasilkan perubahan nyata. Begitu pula dengan solusi. Ia bukan hanya tentang bagaimana kedengarannya, tapi bagaimana hasilnya. Banyak orang terlalu puas dengan teori dan rencana, tapi lupa menguji. Apakah solusi ini benar-benar efektif? Solusi yang solutif harus bisa diuji. Artinya, kita perlu melihat dampaknya, mengamati hasilnya, dan mengevaluasi apakah solusi tersebut membawa perbaikan yang nyata. Tanpa proses pengujian, kita hanya menebak-nebak, dan itu sangat berisiko. Apalagi jika solusi tersebut menyangkut banyak orang atau menyentuh aspek penting dalam hidup. Mengukur efektivitas solusi bisa dimulai dari pertanyaan sederhana. Apakah masalah berkurang? Apakah situasi menjadi lebih terkendali? Apakah emosi jadi lebih tenang, relasi membaik, atau produktivitas meningkat? Jika jawabannya tidak jelas, maka bisa jadi solusi yang kita ambil masih perlu diperbaiki. Ujian ini bukan berarti kita harus menunggu sempurna. Tidak ada solusi yang langsung mulus sejak awal. Justru dari proses pengujian itulah kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan kecil yang membawa hasil besar. Yang penting, kita tidak berhenti di satu langkah saja, tapi terus menyesuaikan diri seiring waktu. Contohnya, jika seseorang merasa kesepian dan memutuskan untuk aktif di media sosial sebagai solusinya, ia perlu mengamati, apakah itu membuatnya merasa lebih terhubung, atau justru tambah kosong? Kalau ternyata tidak efektif, berarti saatnya mengganti strategi, bukan memaksa diri bertahan dalam solusi yang salah. Mengambil solusi tanpa mengujinya seperti memakai obat tanpa melihat reaksi tubuh. Bisa-bisa bukan sembuh yang didapat, tapi efek samping yang justru memperparah. Maka penting untuk terbuka terhadap evaluasi. Jangan gengsi mengakui bahwa sebuah solusi ternyata tidak bekerja. Justru dari kegagalan itu, kita bisa belajar menemukan jalan yang lebih tepat. Kesimpulannya, solusi yang baik adalah yang bisa dibuktikan melalui hasil. Jangan mudah puas hanya karena kita merasa sudah melakukan sesuatu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah yang kulakukan ini benar-benar membuat keadaan lebih baik? Kalau belum, jangan ragu untuk mencoba pendekatan lain yang lebih efektif. Kita hidup di zaman serba cepat, makanan cepat saji, hiburan instan, bahkan solusi pun ingin langsung terlihat hasilnya. Tapi perlu kita sadari, tidak semua yang cepat itu baik,
Dan tidak semua yang langsung terlihat berhasil, berarti benar-benar berhasil. Solusi yang solutif harus mempertimbangkan bukan hanya hari ini, tapi juga esok dan lusa. Banyak keputusan yang tampak menguntungkan dalam jangka pendek, tapi membawa kerugian besar dalam jangka panjang. Contohnya sederhana, demi meredakan konflik dengan pasangan, seseorang memilih diam dan mengalah terus-menerus. Sekilas masalah selesai, tapi lama-lama, tumbuh jadi bom waktu karena ketidakterbukaan yang dibiarkan menumpuk. Mempertimbangkan dampak jangka panjang berarti berani berpikir jauh ke depan. Bukan sekadar bagaimana agar hari ini tenang, tapi juga bagaimana agar kedepannya tidak terjadi lagi. Ini membutuhkan pandangan luas dan kesabaran, karena solusi seperti ini seringkali terasa lebih berat di awal, tapi lebih ringan di belakang. Kita perlu bertanya, apakah solusi ini akan memperbaiki sistem atau hanya menambal kebocoran? Apakah ia mencegah masalah terulang, atau hanya menyembunyikannya sesaat? Ini adalah perbedaan besar antara solusi instan dan solusi yang matang. Dalam dunia bisnis misalnya, banyak perusahaan memilih jalan pintas untuk mengejar keuntungan cepat, memangkas karyawan, menurunkan kualitas produk, atau menipu konsumen. Tapi pada akhirnya, mereka kehilangan kepercayaan dan jatuh dalam jangka panjang. Begitu pula dalam kehidupan pribadi, apapun yang kita lakukan hari ini akan membentuk masa depan. Solusi jangka panjang juga menuntut kita untuk lebih bertanggung jawab. Karena kita tidak hanya memikirkan kenyamanan pribadi, tapi juga konsekuensi terhadap orang lain, lingkungan, bahkan generasi berikutnya. Ini adalah sikap dewasa dalam menyelesaikan masalah, berpikir luas, bukan sempit. Jadi, sebelum mengambil keputusan, tarik dulu pandangan kita lebih jauh. Lihat gambaran besarnya. Jangan biarkan ketergesaan membuat kita menyesal di kemudian hari. Karena solusi sejati bukan hanya menyelamatkan hari ini, tapi juga menjamin ketenangan di hari-hari berikutnya. Seringkali, kita merasa sudah paling benar dalam menilai sebuah masalah, karena kita melihat dari sudut pandang kita sendiri. Tapi kenyataannya, perspektif kita hanyalah satu potong kecil dari gambaran yang jauh lebih besar. Agar solusi benar-benar solutif, kita perlu membuka ruang bagi sudut pandang lain, karena di sanalah sering tersembunyi bagian penting dari jawaban. Masalah yang melibatkan lebih dari satu orang, apalagi dalam tim, keluarga, atau lingkungan sosial, tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu cara pandang. Kalau kita memaksakan solusi berdasarkan ego atau asumsi sendiri, yang muncul bukan perbaikan, tapi penolakan. Sebab tidak ada yang suka diabaikan atau merasa suaranya tidak dihargai. Mendengar orang lain bukan berarti kita lemah atau ragu, justru sebaliknya, itu menunjukkan bahwa kita dewasa dan bijak. Kita sadar bahwa orang lain punya pengalaman, pengetahuan, dan intuisi yang bisa memperkaya cara pandang kita. Bahkan, seringkali masukan yang datang dari orang luar bisa membuat kita melihat hal yang sebelumnya tak kita sadari. Libatkan orang yang terdampak langsung dari keputusan kita. Tanyakan pendapat mereka. Dengarkan dengan niat untuk mengerti, bukan untuk membantah. Karena kadang, yang kita anggap sepele, bagi orang lain justru hal yang sangat krusial. Dan dari sinilah kita bisa membangun solusi yang adil dan menyeluruh. Contohnya, dalam dunia kerja, seorang atasan yang ingin meningkatkan performa timnya, mungkin merasa perlu menambah target. Tapi jika ia tidak mendengar suara para staf yang merasa burnout, maka langkah tersebut justru bisa menurunkan motivasi. Dengan mendengar, ia bisa mencari solusi yang tetap meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kesehatan mental timnya. Tentu tidak semua masukan harus diterima mentah-mentah, tapi dengan membuka telinga dan hati terhadap berbagai sudut pandang, kita jadi lebih tajam dalam menganalisa masalah dan lebih akurat dalam merumuskan solusi. Kita tidak lagi berjalan sendiri, tapi bersama, dan itu jauh lebih kuat. Jadi, jangan anggap pendapat orang lain sebagai gangguan. Anggaplah mereka sebagai cermin tambahan, yang membantu kita melihat sisi lain dari masalah. Karena dalam kebersamaan itulah, seringkali solusi terbaik bisa ditemukan. Dalam menyelesaikan masalah, kita sering tergoda untuk membuat solusi yang rumit. Seolah-olah semakin kompleks, maka semakin cerdas. Padahal, kekuatan sebuah solusi bukan terletak pada kerumitannya, tapi pada kejelasan dan kesederhanaannya.
Solusi yang solutif justru seringkali bersifat sederhana, namun memberikan dampak besar dan bertahan lama. Solusi sederhana itu tidak berarti asal-asalan. Ia lahir dari pemikiran yang jernih dan fokus. Justru karena tidak bertele-tele, solusi ini mudah dijalankan, tidak membingungkan, dan bisa langsung diterapkan oleh siapapun yang membutuhkannya. Kadang kita tidak butuh teori tinggi, kita hanya butuh langkah konkret yang bisa dijalani hari ini juga. Lihat saja banyak inovasi hebat di dunia yang sebenarnya sangat sederhana. Tombol like di media sosial, sistem antrean nomor, hingga metode pengingat harian di aplikasi. Semuanya ide yang terlihat sepele, tapi bisa mengubah perilaku manusia secara global. Kuncinya ada pada satu hal, kejelasan fungsi dan kemudahan penggunaan. Begitu juga dalam hidup. Misalnya ketika seseorang merasa tidak produktif, dia bisa saja mencari puluhan metode manajemen waktu. Tapi kadang, cukup dengan tidur lebih teratur dan mengurangi distraksi digital, produktivitasnya bisa naik drastis. Bukankah terlihat sederhana? Iya, tapi dampaknya begitu nyata. Kesederhanaan juga membuat kita lebih konsisten. Kita lebih mudah mematuhi solusi yang ringan tapi terarah, ketimbang yang rumit dan melelahkan. Dan dalam jangka panjang, konsistensi jauh lebih kuat daripada gebrakan sesaat. Jadi jangan remehkan langkah kecil. Selama dijalankan terus-menerus, ia bisa membawa perubahan besar. Namun perlu diingat, sederhana bukan berarti asal. Solusi yang sederhana tetap harus berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap masalahnya. Ia bukan jalan pintas, tapi hasil dari penyaringan ide-ide yang rumit menjadi bentuk paling efektif dan aplikatif. Akhirnya, solusi terbaik bukan yang paling canggih, tapi yang paling bisa diandalkan. Yang mampu menjawab masalah secara langsung, tanpa membuat hidup jadi lebih rumit. Jadi kalau kamu sedang mencari jalan keluar, jangan malu memilih yang sederhana, selama ia kuat, jelas, dan menyentuh inti persoalan. Gagal bukan akhir dari segalanya, kadang justru di sanalah permulaan dari solusi yang sebenarnya. Banyak orang merasa malu atau kecewa ketika solusi yang mereka ambil tidak berhasil. Padahal, gagal itu bagian penting dari proses belajar. Dalam kegagalan, tersembunyi pelajaran paling jujur tentang apa yang tidak bekerja, dan mengapa hal itu terjadi. Seringkali, solusi pertama kita bukan yang terbaik, dan itu wajar. Tidak ada yang langsung ahli dalam satu kali coba. Bahkan para inovator, ilmuwan, dan pemimpin besar dunia pun mengalami banyak kegagalan sebelum akhirnya menemukan jalan yang benar. Jadi, daripada menghindari kegagalan, lebih baik kita belajar mengelolanya. Saat solusi gagal, langkah pertama yang harus dilakukan bukan menyalahkan, tapi mengevaluasi. Tanyakan, apa yang kurang? Apakah kita salah menganalisis masalah? Apakah caranya tidak cocok dengan situasi? Atau mungkin kita terburu-buru dalam eksekusi? Semua jawaban ini bisa jadi petunjuk untuk membuat perbaikan. Gagal juga mengasah empati dan ketahanan mental. Ketika kita pernah salah, kita jadi lebih peka terhadap perjuangan orang lain. Kita belajar bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, dan itu membuat kita lebih rendah hati dalam mengambil keputusan. Sebab solusi bukan hanya soal logika, tapi juga soal kemanusiaan. Lebih dari itu, kegagalan membuat kita lebih fleksibel. Orang yang berani mencoba dan gagal akan memiliki banyak alternatif cara pandang. Mereka tidak kaku terhadap satu pendekatan saja, karena sudah tahu bahwa jalan keluar bisa datang dari arah yang tak terduga. Jangan biarkan kegagalan membuatmu berhenti. Justru jadikan ia peta jalan yang menunjukkan arah mana yang harus dihindari, dan arah mana yang patut dicoba ulang. Dengan mindset seperti ini, kita bukan hanya mencari solusi, tapi juga bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak, kuat, dan tahan banting. Jadi, jika solusi pertamamu gagal, jangan buru-buru menyerah. Evaluasi, revisi, dan coba lagi dengan cara yang lebih baik. Karena di balik setiap solusi yang gagal, selalu ada potensi untuk lahirnya solusi yang jauh lebih solutif. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa sering kita dihadapkan pada masalah, tapi tentang bagaimana cara kita meresponnya. Masalah akan selalu datang, dalam bentuk yang berbeda, waktu yang tak terduga,
dan kadang dalam skala yang membuat kita kewalahan. Tapi justru disitulah karakter seseorang diuji. Apakah ia hanya mengeluh, atau mau melangkah mencari jalan keluar yang benar-benar berdampak? Solusi yang solutif bukan sekadar tambal sulam. Ia bukan pelarian sementara yang hanya menenangkan sesaat. Ia adalah hasil dari proses berpikir yang matang, hati yang tenang, dan niat tulus untuk menyelesaikan masalah dari akar. Dan seringkali, itu butuh keberanian untuk berpikir jernih, bertindak tepat, dan tidak terburu-buru. Mencari solusi yang benar-benar tepat juga bukan tentang menjadi orang yang paling pintar, tapi orang yang paling terbuka. Terbuka terhadap ide baru, terbuka untuk mendengar, terbuka untuk mengevaluasi, bahkan terbuka untuk mengakui bahwa solusi yang kita ambil sebelumnya ternyata belum berhasil, dan itu tidak apa-apa. Setiap langkah menuju solusi adalah langkah menuju kedewasaan. Kita belajar sabar, belajar berpikir panjang, belajar memahami orang lain, dan belajar memperbaiki diri. Di balik setiap masalah, selalu tersembunyi kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Tapi hanya bisa terlihat kalau kita berhenti panik dan mulai mencari solusi dengan bijak. Jangan malu untuk bertanya, jangan gengsi untuk memperbaiki langkah, dan jangan terlalu keras pada diri sendiri saat belum menemukan jawaban. Yang penting adalah kemauan untuk terus belajar dan terus mencoba, karena dunia ini milik mereka yang tak berhenti bergerak, meski pelan, tapi konsisten menuju perbaikan. Ingatlah bahwa solusi yang solutif tidak selalu glamor, tidak selalu besar, dan tidak selalu butuh modal besar. Kadang, solusi terbaik itu justru yang sederhana, mendengarkan, memahami, bersabar, atau mengambil waktu sejenak untuk tenang. Yang penting, ia membawa perubahan nyata, kecil tak apa, asal berdampak. Jadi, jika saat ini kamu sedang menghadapi masalah, jangan hanya menghindar. Hadapi dengan kepala dingin, jangan hanya mencari cara cepat, cari cara yang tepat. Karena solusi sejati bukan hanya membuatmu keluar dari masalah, tapi juga membuatmu tumbuh lebih kuat dari sebelumnya.